Halo sahabat, berjumpa lagi. Kali ini kita akan melanjutkan project Laravel kita untuk CRUD Livewire-nya. Jangan lupa nyalakan dulu SAM PP teman-teman. Saya sudah menyalakan ya. Oke, baik. Dan jangan lupa kita buka Visual Studio Code-nya. Jangan lupa jalankan untuk ini ya. Kita ulang aja. Kita ulang, klik Compose Run Dev ya untuk menjalankan PHP serve-nya dan feed-nya ya, biar bisa otomatis reload page-nya ya. Oke, kali ini kita akan melanjutkan untuk di bagian edit ya. Bagian edit, setelah kita kemarin sudah berhasil create data ya, input data ya. Sekarang kita coba untuk membuat tampilan edit sudah kita buat seperti ini ya. Kalau kita lihat ini jalan ya, sudah jalan. Oke, kita coba login ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, ke dashboard, ke notes. Nah, kalau kita lihat ini sudah kita buat create-nya ya. Untuk create-nya sudah selesai. Ini kalau kita input jelas dia tidak bisa ya, karena titel belajar ini sudah sama ya. Jadi kita sudah melakukan untuk verifikasi ya, atau verified ya data yang akan kita input supaya user tidak double menginput. Ini kalau kita klik, ini akan berhasil ya, ada notifikasinya bahwa telah berhasil ini. Nah, ini untuk actionnya, editnya belum bisa ya. Nah, baik, kita buka Visual Studio Code-nya kembali. Oke, kalau kita lihat di sini di root di resource view ada Livewire. Ini kita sudah buat yang namanya notes ya, notes di sini. Kalau kita lihat nih ya, notes. Nah, di notes ini ada tampilan lagi untuk kita mengedit. Jadi dia seperti ini ya, seperti create ya. Jadi ada form untuk kita mengedit ya, seperti itu. Baik, mungkin ini bisa kita copy saja dari sini, kan sama ya. Kita tinggal pindahkan di edit, kita copy semuanya aja, all, paste. Nah, ininya yang penting itu adalah di name-nya ya. Di name ini ketika akan dipanggil nanti ini akan muncul. Ini kita buat edit ya, kita samakan saja ya untuk name-nya. Apa dia pakai edit your note. Oke. Nah, untuk ininya kita buat update ya. Oke. Untuk ininya kita samakan ya, karena kita mengambilnya sama ya nanti. Special. Baik. Nah, kalau kita kembali lagi ke kita, harusnya kita panggil edit. Nah, ini belum muncul karena kenapa? Karena ini kan komponen, kita belum memanggil ya, memanggil di node-nya ini. Ininya ya, jangan lupa. Kalau edit berarti dia adalah wire. Kita menggunakan event klik ya, klik sama dengan, nah itunya tadi apa namenya? Namenya adalah edit node.
Ini kenapa tadi saat kita klik tidak tampil ya? Harusnya kan kalau secara program dia akan menampilkan daydump kita tadi ya. Kita daydump ya. Nah, di sini kita melakukan daydump pesan oke, harusnya dia muncul ketika kita. Nah, kenapa dia tidak muncul? Karena kita belum menghubungkan ke wire-nya ya, wire. Nah, kita pakai event apa? Eventnya kita menggunakan klik ya, klik sama dengan nama metodenya tadi adalah edit. Nah, edit, terus jangan lupa kita masukkan ID-nya ya, ID-nya ya, ID itu ada di node ID. Oke. Baik, sekarang dia sudah tampil ya, tampil oke. Jadi sudah terhubung ya. Jika sudah terhubung, kita sekarang pergi ke controllernya ya, controllernya itu ada di edit node. Nah, edit node ini kita hubungkan juga ke kelasnya tadi ya, kelasnya supaya terhubung. Kita menggunakan atribut on. Nah, name-nya apa? Name-nya adalah edit node. Seperti itu. Ini cara tidak langsung harusnya sudah bisa mendengarkan ya, mendengarkan yang kita klik eventnya, tambahkan di spot ya supaya dia terhubung. Oke, di spot. Nah, ini apa? Ininya ya, didengarkan di apa gitu ya. Node edit node dengan parameter kita ambil ID ya, seperti itu. Harusnya kalau kita daydump ya, sekarang sudah muncul ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini ID-nya ya, sudah sesuai dengan ID masing-masing ya. Ini dengan ID 16 seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita coba masukkan untuk perintah edit ya. Ini adalah edit berdasarkan ID. Nah, seperti ini. Oke, kita masukkan, kita simpan dulu di variabel node ya, node di model node ya, jangan lupa diimport. Begitu kita fill or file ya, berdasarkan ID, cari ID. Oke, selanjutnya kita gunakan node ID ya, kita ambil datanya di node ID, request ID, kita copy saja. Ini kembali ke title. Nah, title ini ada di node ya, udah kita simpan di parameter tadi ya, parameter ini ya, dia mengambil ID dengan title node title ya, di dalam node fill title seperti itu. Adalah konten ya, itu. Selanjutnya kita akan memunculkan modalnya ya, tampilkan modal. Nah, modal itu
yang ininya ya. Kita klik, nanti muncul ininya, tapi yang untuk edit ya, menu yang ini ya, ini nanti akan muncul ya. Ini kita ganti klik update, nanti kita buat function update-nya. Ini sesuai name-nya ya, oke. Oke, itu ada di namanya Flux import modal. Ini apa tadi ya name-nya? Edit node ya, sesuai yang di sini ya, yang di sini ya, name ini ya. Ya, kita bisa panggil edit node. Ininya apa? Kita gunakan show untuk menampilkan modalnya ya, seperti itu. Ya, sudah tampil ya. Datanya sudah masuk ya, sudah sesuai ya. Tapi saat ini belum bisa kita update karena memang functionnya belum kita buat. Oke, kita lanjut untuk membuat functionnya. Kita buat function baru yang bernama update public function update. Oke. Nah, sebelumnya kita akan melakukan verifikasi dulu, atau kita dedam dulu ya. Dedam. Oke. Kita dedam dulu ya. Kita tekan update, apakah dia memunculkan pesan dedam. Edit. Update. Nah, sudah ya. Oke, berarti dia sudah jalan ya. Ininya. Kodenya kita komen saja. Nah, kita validasi dulu ya menggunakan validate ya. Validate. Oke, kita masukkan ke dalam array ya, apa saja yang akan kita validasi. Pertama itu ada yang namanya title ya, title. Required, ininya koma, string ya, maksimal 255 ya, tidak perlu panjang-panjang. Nah, di sini kita kasih rule-nya itu unik. Kita kasih node ya, dari mana? Dari tabel node, dan di field-nya title. Oke. Lanjut, untuk ID kita ignore karena ID ya tidak mungkin kita ubah. Ignore ID yang mana ya? ID yang ini tadi kita sudah memasukkan parameter this node ID ya, sudah masuk dalam ini. Jadi ini tidak kita rubah. Koma, sekarang adalah kontennya. Ini hanya required saja ya untuk stringnya. Sepanjang-panjang ini kita string ya, string. Jangan lupa titik koma. Kita pastikan kembali ya, untuk apakah dia sudah ada validasinya. Cari ID yang akan di-update
dengan cara yaitu kita masukkan variabel untuk ID-nya ya, sama kayak di atas tadi, not fin $dis not ID. Lalu kita lakukan pengeditan ya di not title $dis title not content $dis content. Selanjutnya kita masukkan ke database tuh metode save. Oke, kita langsung buat menampilkan pesannya ya, dan redirectnya ya, menampilkan pesan berhasil di update, yaitu dengan session terus flash terus key-nya apa, sukses not update pesannya ya, successfully. Oke, lanjut kita redirect to not ya, seperti itu. Tampilkan pesan redirect not $dis redirect route not, jangan lupa navigate biar tidak mereload semuanya, true. Oke, selanjutnya kita buat flux modal, ini kan show. Nah, nanti modalnya akan terclose secara otomatis, atau nanti saja ya, kita tes. Ya, sudah berhasil menampilkan. Sini kita cari namanya modal. Nah, modal kita ambil modal ini ya. Nah, delete ini ya. Nah, ini kita copy. Kita letakkan di bagian bawah. Modal delete. Delete not. Kita hapus saja. Belum ya, kita belum masukkan W modalnya.
Kita buat dulu functionnya ya, public function delete. Kita dedam dulu ya untuk memastikan kalau ini sudah bekerja ya. Delete ID jangan lupa di sini kita masukkan ID ya, kita menangkap parameternya ID. Nah, ID ini koma. Nah, ID ini kita dapat di node ya, di node blade-nya ini. Di node wire klik sama dengan delete-nya menggunakan ID ya. ID kita cek. Nah, ada yang salah. And if oke. Belum muncul ya. Nah, kita karena memang di sini belum kita masukkan while klik. Eventnya klik ID ya, lima ID. Jangan lupa sama dengan
Sudah ya, sudah terbaca ID-nya. Kita lanjutkan ke note ini ya. Ini sudah, kita close saja. Baik, kita tinggal memasukkan ID-nya ya. $dis ID-nya ada di, sudah kita tampung ya di properti note ID sama dengan ID ya dari yang kita request. Selanjutnya adalah kita menampilkan modalnya, tampil modal delete nya ya. Itu ada loop kelas modal, namanya apa, delete not. Apa yang harus ini tampilkan adalah show. Kita cek apakah sudah tampil. Nah, sudah ya, tapi belum bisa kita gunakan karena memang functionnya belum kita masukkan. Oke, kita buat function delete nya, public function delete not. Perintah delete, kita ambil datanya fin di $dis not ID delete tampilkan pesan berhasil session sukses. Key-nya sukses. Untuk pesannya adalah not deleted successfully. Kita redirect to not, kembali ke halaman not ya, $dis redirect root not, jangan lupa navigate biar tidak mereload semua, true. Apa sini kita pakai public not ID. Sudah, kita coba. Belum ya, karena kita belum masukkan.
klik sama dengan delete. Nah, hasil kan, data sudah berhasil di delete. Oke sahabat, proses project HPP menggunakan Laravel 12 Livewire ini sudah selesai ya. Terima kasih buat sahabat semua yang sudah mau meluangkan waktu untuk melihat tutorial project kita ini ya. Mungkin next kita akan membuat project yang lain. Teman-teman dukung terus untuk channel ini ya, supaya berkembang. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke yang lain. Bye bye, see you.